Assalamualaikum. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Gimana, sakit atau apa? Alhamdulillah. Oh, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa kepada KM. Tolong pimpin untuk berdoa. Baik, untuk pembelajaran kali ini akan diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Kayaknya nggak hadir semua kalau Bapak lihat-lihat ini. Ya, ada 2 orang, Pak. Yang pertama Rahayu, Hadir, Pak. Aceh, Hadir. Delvin, Hadir. Gipari, Hadir, Pak. Keisha, Hadir, Pak. Kintani, Hadir. Mardatila, Hadir, Pak. terus Naswa, Hadir. Nelly, Hadir. Nisa, Hadir. Nurbani, Hadir. Nurul, Hadir. Risma, Hadir, Pak. Rizka, Hadir. Siti Nurahmawati, Hadir. Siti Samro, Hadir. Tadin, Hadir, Pak. Ulfa, Hadir. Ulfa, Hadir. oh hadir, Winda, Bapak saya belum absen. oh iya, Sania, maaf, Sania hadir gak? Ya alhamdulillah, berarti ada 2 orangnya yang gak masuk. Mardatila sama Gipari yang sakit ya, mudah-mudahan apa ya? Diberi kesembuhan, segera cepat sembuh gitu. Nah, sebelum belajar tolong anak-anak untuk baca ini dan pahami dulu bacaan yang di depan. Nah, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Maksudnya di sini adalah ketika kita hidup seolah-olah kamu akan mati besok, kita harus persiapan di sini. Maksudnya kalau dalam dikaitkan dengan ilmu agama, kita harus persiapan mengenai amal ibadah, perilaku dan lain-lain. Sehingga ketika kita mati besok, kita mempunyai bekal untuk supaya kita masuk surga. Nah, selanjutnya belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Sebab belajar itu apa ya? Kalau kata Pak Ustadz mah, dari kita mulai dilahirkan oleh orang tua sampai kita dimasukkan ke liang. Nah, jadi hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Sampan. Untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian rotasi dan manfaatnya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pengertian revolusi dan manfaatnya. Adapun materi yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama ada rotasi bumi, revolusi bumi, lalu akibat dari rotasi bumi, selanjutnya akibat revolusi bumi, manfaat rotasi bumi, dan yang terakhir manfaat dari revolusi bumi. Nah, yang pertama, rotasi bumi. Sebelum kita menjelaskan tentang rotasi bumi, ada yang tahu mengenai pengertian dari rotasi? Boleh? Boleh siapa aja? Coba. Perputaran. Yang lain ada yang tahu? Putaran di porosnya, Pak. Bumi di poros. Boleh. Yang lain? Jadi rotasi bumi itu adalah perputaran. Rotasi doang. Pengertian dari kata rotasi. Oh, rotasi itu perputaran suatu benda pada porosnya. Nah, seperti itu mungkin itu secara bahasa yang mengenai pengertian dari rotasi, yaitu pergerakan. Sedangkan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari yang mengibatkan terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi ini berputar pada porosnya. Ini contoh dulu. Nah, bisa dilihat kan, ini kan berputar tuh. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Berputar
porosnya itu 1670 km per jam. Sungguh cepat kan? Ya. Tapi jadi pertanyaan, kok kenapa? Kan katanya bumi berputar tapi kita nggak pusing gitu. Kan ada gaya gravitasi. Betul? Yang lain ada yang tahu? Sama Pak, ada gaya gravitasi. Nah, mungkin itu sebagian alasan yang mengenai apa ya? Yang mengakibatkan kita tidak pusing ketika bumi berputar. Mungkin alasan lain karena 1670 km per jam ini bergeraknya stabil gitu, nggak cepet, nggak lambat, nggak cepet, nggak lambat. Terus dari mulai ketika bumi dibentuk sampai nanti bumi hancur atau kiamat atau etama tetap 1670 km per jam. Nah, yang iya kan sampai hancur. Apa perhitungan rotasi bumi mulai sejak matahari terbit sampai dengan matahari selanjutnya terbit lagi. Waktu yang dibutuhkan bumi berputar pada porosnya sekitar 23 jam 56 menit. Dibulatkan biasanya 24 jam sehari semalam gitu. Nah, selanjutnya mengenai revolusi bumi. Nah, revolusi bumi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Matahari di sini sebagai pusat tata surya. Nah, adalah peredaran bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Ada yang tahu planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti itu apa aja? Bumi. Ada berapa? Sebutkan. Betul. Nah, revolusi bumi adalah peredaran bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari. Kecepatan bumi ketika melakukan revolusi sekitar 30 km per jam. Per detik, mohon. Nah, ini kan bergerak. Bergerak ini ada yang tahu bumi itu bergeraknya atau jalannya bumi bergerak itu apa? Istilah lainnya? Bukan. Jalannya bumi. Kan? Hah? Ada yang tahu? Nggak tahu. Orbit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi adalah 365 1/4 hari. Kenapa? Ya, 1 tahun. Kenapa Pak ada 1/4? Karena setiap 4 tahun sekali bumi berevolusi itu sekitar 366 setiap 4 tahun sekali karena di 4 tahun. Nah, ada tahun kehabisan. Pas di tanggal 29 Februari atau 1 tahun. Nah, itu. Selanjutnya, akibat dari rotasi bumi yang pertama terjadinya siang malam gitu kan tadi bumi itu berputar atau porosnya sehingga terjadi siang dan malam gitu. Mungkin pengertian apa ya? Yang pertama kenapa bisa adanya siang dan malam ini apa ya? Menjelaskan bahwasannya bumi itu bulat atau lonjong karena ada yang menyebutkan bumi itu datar padahal secara logika gitu secara akal sehat bumi itu tidak datar gitu. Bumi itu bulat atau lonjong gitu. Karena ketika bumi datar gitu di dunia atau di bumi tidak akan ada siang dan malam. Terus waktu di bumi itu akan sama gitu. Dari mulai barat sampai timurnya akan sama. Contohnya dari barat jam 7, timur juga jam 7. Terus untuk musim juga pasti akan sama. Nah, yang kedua membelokkan arah angin dan arus laut. Yang ketiga gerak semu harian matahari. Yang keempat membentuk zona waktu yang berbeda-beda. Nah, kan di Indonesia juga zona waktu itu terbagi menjadi 3 ya. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, itu diakibatkan oleh rotasi bumi. Dan yang terakhir, bentuk bumi menjadi tidak sempurna alias lonjong karena keseringan berputar sehingga bumi tidak bulat sempurna, tidak bulat seperti ini ya. Jadi sedikit lonjong. Nah, yang selanjutnya akibat dari revolusi bumi. Yang pertama adanya gerak semu matahari. Yang kedua membedakan waktu siang dan malam. Yang ketiga acuan sebagai pembuatan kalender Masehi. Yang terakhir membuat pergantian musim. Nah, yang ketiga acuan sebagai pembuatan kalender Masehi itu kan awalnya sejarah awal
pembuatan kalender Masehi itu ditandai dengan kelahiran Nabi Isa. Kalau kata orang-orang sejarah ya. Kalau menurut orang-orang Islam, acuan sebagai pembuatan kalender itu apa ya? Akibat dari revolusi bulan. Jadi perbedaan dari acuan sebagai pembuatan kalender Masehi dan kalender Hijriah dilihat dari akibat revolusi apa. Kalau revolusi bumi itu sebagai acuan kalender Masehi, sebaliknya ketika revolusi bulan itu sebagai acuan pembuatan kalender Hijriah. Dan yang terakhir membuat pergantian musim, karena di bumi itu berbagai apa ya? Musimnya itu berbeda-beda. Contohnya di iklim tropis bumi atau iklim itu kan ada dua ya. Iklim musim itu ada dua. Yang pertama musim hujan dan musim panas. Terus di iklim subtropis ada yang tahu ada apa? Ada musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Nah, itu semua akibat dari revolusi bumi. Nah. Terus untuk manfaat dari rotasi bumi, yang pertama kehidupan manusia menjadi lebih terpadu ya ketika apa ya? Kan tadi akibat dari rotasi bumi itu adanya siang dan malam, sehingga manusia hidupnya itu lebih terpadu. Ketika siang manusia bekerja, belajar, sekolah dan lain-lain, dan ketika malam manusia itu beristirahat. Yang kedua, dapat menentukan waktu dengan bayangan sendiri. Yang selanjutnya, alat komunikasi dapat digunakan dengan maksimal. Dan yang terakhir, transportasi berfungsi dengan baik. Terus yang selanjutnya, manfaat dari revolusi bumi. Yang pertama, bisa merasakan pergantian musim yang tadi sudah dijelaskan itu. Yang kedua, mempunyai sistem penanggalan kalender. Yang terakhir, berbagai jenis bentuk rasi bintang. Kan di dunia ini apa ya? Ada berbagai jenis rasi bintang. Ada yang tahu gitu apa aja? Libra. Zodiak, Pak. Iya, seperti zodiak itu. Rasi bintang. Uranus. Ya, seperti itu ya. Seperti Pegasus, lalu ada apa ya? Pisces. Ikan. Major, terus ada Andromeda dan yang lain-lain. Itu diakibatkan itu merupakan manfaat dari revolusi bumi. Nah, untuk sekarang kita akan latihan gitu. Untuk latihan ini ada permainan ya. Bentar. Enggak ada. Permainan ini dinamakan dengan kepala dan ekor. Kepala adalah pertanyaan, ekor adalah jawaban. Jadi setiap orang akan mendapatkan harta karun ini. Jangan dulu dicoba ya. Kemudian bagikan. Galak. Iya. Satu orang harus dapat satu. Jangan dulu. Sebentar. Ini kan latihan biar. Soalnya nanti takut teman-teman yang mendapatkan mendapatkan kepala lalu dia bikin ekor dan nemu jawaban. Kesian teman lain. Udah belum semua? Udah, Pak. Iya, Pak. Wah, banyak ya, 3 ya. Nah, Bapak kasih waktu. Contohnya gini ya, kalau belum paham. Contoh kepala itu Indonesia. Contoh ekor, ibu kotanya apa? Nah, kalian harus mencari jawaban gitu. Cari secepatnya jawaban dari teman-teman. Bapak kasih waktu. Siapa 3 orang tercepat itu 3 orang tercepat akan Bapak kasih hadiah. Waktu dimulai dari sekarang gitu.
silakan. Tadi materi yang Bapak jelaskan itu rotasi dan revolusi bumi. Materinya ada berarti revolusi, manfaat rotasi, dan akibat dari revolusi dan akibat dari rotasi. Nah, adapun Pak, Enggak. rotasi yaitu rotasi bumi itu perputaran bumi pada porosnya, kemudian revolusi bumi mengelilingi matahari, kemudian ada akibat dari rotasi yaitu adanya kehidupan alam, akibat dari revolusi yaitu perbedaan zona waktu, kemudian akibat dari rotasi yaitu ada akibat dari revolusi dapat menimbulkan tambah, kemudian akibat dari rotasi jadinya informasi dan telekomunikasinya jadi lancar. Sudah? Ya, terima kasih pada Kesia. Untuk kesimpulannya pada pertemuan kali ini dapat dikatakan bahwa rotasi dan revolusi bumi memiliki peran dan fungsi masing-masing. Rotasi dan revolusi bumi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut saling ketergantungan. Singkatnya, jika tidak ada rotasi bumi maka tidak ada revolusi bumi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita nggak ada PR ya, soalnya besok Bapak mau ujian CPNS ya.